Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Pagi pada tanggal 14 Maret 2025 dengan judul Hati yang Dikeraskan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam pekerjaan saya di Weimar Institute dan Lifestyle Center di Amerika, saya telah bertemu banyak orang dengan hati yang mengeras, sekurang-kurangnya arteri yang mengeras. Mereka menderita diabetes, obesitas, radang sendi, dan yang lainnya yang Anda bisa sebutkan. Para tamu kesehatan ini mempelajari prinsip-prinsip New Star, nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara, istirahat, kepercayaan pada kekuatan ilahi yang telah memulihkan ribuan orang kepada kesehatan. Sepasang suami istri mengatakan kepada saya, kami lelah terus, sakit-sakitan, terus-menerus minum obat. Kemudian terkena efek samping dari obat-obat dan terpaksa harus minum obat lebih banyak lagi. Kami ingin belajar bagaimana tetap sehat secara alami. Saat para tamu berjuang untuk menghentikan kebiasaan seumur hidup dan pulih dari penyakit-penyakit yang melelahkan, mereka sering berkata, saya sudah mengetahui hal ini selama bertahun-tahun. Saya hanya belum melakukannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seperti bangsa Israel mengeluhkan daging Mesir? Keluaran 16 ayat yang ketiga. Lalu bertanya-tanya, mengapa Anda merasa tidak sehat? Tuhan memberitahu orang Israel bahwa jika mereka mau mendengarkan dan melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan sampaikan, menaati hukum-hukumnya, termasuk hukum kesehatan, maka mereka tidak akan menderita penyakit yang derita orang Mesir. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Tetapi mereka tidak mendengarkan, saya juga tidak. Saya tahu Tuhan mengungkapkan informasi kesehatan yang lebih spesifik kepada utusannya. Ellen G. White yang menulis bahwa akan tiba saatnya di mana yang terbaik adalah tidak mengkonsumsi produk susu. Tetapi saya sudah menjadi vegetarian. Mengapa menjadi seorang fanatik dan berhenti mengkonsumsi susu dan keju? Sementara itu tubuh saya membawa kelebihan 20 pon, 9,7 kilogram, serta mengalami penyumbatan yang mengganggu yang obat-obatan gagal untuk sembuhkan. Ketika saya tiba di Weimar Institute untuk belajar pijat, saya mencoba untuk diri saya sendiri pola hidup yang saya tahu harus saya jalani. Kejutan,
Berat yang kelebihan itu turun. Penyumbatan saya hilang. Saya belajar untuk sembuh dan tetap bugar dengan mengikuti hukum kesehatan Tuhan. Putra kami, Elijah, telah mewarisi awal yang sehat yang akan menyelamatkan dari rasa sakit penyakit. Air susu ibu, makanan nabati utuh, pola makan yang bebas, produk hewani, minum banyak air, udara segar, sinar matahari, dan sebagainya. Tebak apa? Dia tidak terkena pilek, infeksi, telinga, dan penyakit khas masa kanak-kanak lainnya. Mengapa tidak meninjau kembali kebiasaan kesehatan Anda hari ini? Apa yang sudah Anda ketahui selama bertahun-tahun namun gagal melakukannya? Jangan mengeraskan hati atau arteri Anda dengan sesuatu yang tidak perlu. Itu sungguh kerugian. Tuhan, saya ingin mempelajari pola hidup yang Engkau rancang untuk saya. Perkuat tekad saya untuk melakukan apa yang saya tahu harus saya lakukan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.